warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam urusan kita hari ini dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang kebahasaan teks eksposisi. Jadi kita hampir menyelesaikan bab akhir dari teks eksposisi. Hari ini kita masuk pada pertemuan ke-11. Langsung saja kita bahas. Jadi, untuk menjadi paragraf eksposisi yang baik, harus memuat kaidah kebahasaan sebagai berikut. Ingat, kaidah kebahasaan adalah aturan atau apa-apa yang ada dalam isi teks eksposisi terkait dengan kebahasaannya. Yang pertama, bahasanya harus baku sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi PUEB merupakan penyempurna dari EYD. PUEB mulai disosialisasikan pada tahun 2016. Mengapa ada PUEB? Karena memang kebutuhan bahwa kosakata bahasa Indonesia sudah sangat berkembang terlalu banyak, maka harus digantikan dengan aturan-aturan tertentu. Yang kedua, kalimat efektif. Jadi kalimatnya tidak bertele-tele, tidak menimbulkan makna ambiguitas atau makna ganda. Jadi, dalam satu kalimat itu tidak menimbulkan pertanyaan, apakah bermakna B, apakah bermakna A. Jadi, satu makna dalam satu kalimat. Yang ketiga, paragraf harus kohesi atau saling berhubungan. Jadi, antara paragraf 1 dengan paragraf berikutnya harus berhubungan, tidak boleh tercerai-berai. Maka dalam paragraf atau antar paragraf pasti akan dihubungkan dengan yang namanya konjungsi atau kata penghubung. Nah, di sini berarti menggunakan konjungsi antar paragraf. Bisa konjungsi subordinatif, konjungsi koordinatif, dan lain sebagainya. Dan biasanya paling banyak menggunakan pada kenyataannya, kemudian, lebih lanjut. Nah, konjungsi tersebut digunakan untuk menghubungkan fakta-fakta supaya fakta-fakta yang disajikan runtut, tidak loncat-loncat, tidak tercerai-berai. Yang kelima, harus berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tidak boleh berupa rekaan, imajinasi, atau fiksi. Yang keenam, setiap argumentasi bisa dijadikan satu paragraf. Jadi cara penyajiannya adalah, misalnya dalam satu paragraf terdapat 5 argumentasi, maka 5 argumentasi ini harus berada pada paragraf yang berbeda, tidak boleh dicampur dalam satu paragraf. Berarti kalau kamu punya 5 argumentasi, berarti harus ada 5 paragraf yang berbeda pembahasannya. Kemudian bagian penegasan biasanya berisi rekomendasi, yaitu berupa arahan yang tidak bersifat persuasif atau membujuk, karena sifat dari teks eksposisi hanya meyakinkan, tidak membujuk. Kemudian keputusan atau hasil akhirnya tetap diserahkan kepada pembaca. Yang kedelapan merupakan argumentasi satu sisi, yaitu argumentasi yang mendukung saja atau sisi yang menolak saja. Jadi dalam teks eksposisi tidak mempertemukan 2 argumentasi sekaligus. Yang kesembilan, memuat pronomina atau kata ganti, baik berupa kata ganti orang atau pronomina persona, kata ganti kepemilikan atau pronomina possessiva, pronomina petunjuk atau demonstrativa, kemudian pronomina interrogativa atau tanya, dan penghubung atau relativa. Ada semua di buku, silakan diperhatikan dan dicermati. Dan terakhir ada kata ganti tak tentu. Yang ke-10, di dalamnya memuat beberapa kelas kata sekaligus, yaitu nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan lain sebagainya. Nah, masih perlu anak-anak buka lagi buku yang kemarin tentang kelas kata ya, jadi agar tidak bingung. Kemudian yang ke-11,
Paragraf berisi kalimat deklaratif atau kalimat berita, namun dalam jenis pengembangan tertentu, misal untuk pengembangan proses, didominasi dengan kalimat interjektif atau kalimat perintah. Mengapa? Karena pada pengembangan proses terdapat tahapan-tahapan seperti yang saya sampaikan kemarin. Kata kuncinya adalah tahapan, urutan, atau tata cara. Maka memuat kalimat interjektif atau kalimat perintah. Anak-anak, jadi sekilas tentang kebahasaan teks eksposisi, maka absensi hari ini, untuk menguji sejauh mana pengetahuanmu pada bab ini, masing-masing siswa harus menyampaikan tugas membaca berupa beberapa kalimat melalui VN ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing siswa tidak boleh mempunyai jawaban yang sama. Yang kedua, maka jika sudah ada yang menjawab, siswa yang akan menjawab berikutnya harus mendengarkan jawaban di atasnya. Jika terdapat jawabannya sama, maka yang saya ambil adalah jawaban pertama. Jawaban kedua dianggap gugur dan harus membuat lagi. Yang keempat, jawaban dimulai dengan menyebutkan nama dan nomor absen. Silakan menjawab mulai dari sekarang dan saya tunggu sampai dengan pembelajaran berakhir hari ini. Yang tidak menjawab, saya anggap alfa. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.